Menjaring aspirasi dari masyarakat seputar pelaksanaan kepemimpinannya dalam 5 tahun ke depan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengikuti dialog interaktif dengan topik 1 jam bersama Gubernur Maluku yang diselenggarakan oleh RRI Ambon di Studio Program 1 pada Senin, 10 Maret 2025. Menjawab pertanyaan salah satu pendengar radio mengenai birokrasi, Lewerisa menegaskan bahwa tata kelola birokrasi menjadi hal penting dan berada pada poin pertama Sabta Cita. Mengidentifikasi masalah birokrasi yang ada, serta diperhadapkan dengan jumlah ASN sebanyak kurang lebih 11.500 orang, Gubernur mengatakan bahwa apa arti jumlah yang besar ini jika tidak mampu mengelola atau menatanya sehingga bisa memberi kontribusi positif untuk kemajuan Maluku. Oleh karena itu Lewerisa menegaskan bahwa pengisian jabatan promosi dan sebagainya dilakukan atas pertimbangan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Terkait efisiensi anggaran, Gubernur menyampaikan bahwa akan merancang program yang relevan terkait dengan kepentingan masyarakat, di mana dipermudah dengan hidup di era digitalisasi, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, memang yang pertama soal birokrasi Pak Poli. Oleh karena itu kalau Pak Poli punya kesempatan membaca visi misi Sabta Cita, justru tata kelola birokrasi itu kami tempatkan di poin pertama, di urutan pertama. Karena menurut kami itu sangat penting. Jadi kami mengidentifikasi persoalan yang ada dengan birokrasi kami harus memahami sungguh bahwa jumlah yang besar ini ya, 500 ya. Sekian itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Tapi apa artinya jumlah yang besar ini kalau kita tidak mampu mengelola atau menata kelola birokrasi ini sehingga mereka bisa memberi kontribusi yang positif untuk kemajuan Maluku. Nah, oleh karena itu kita juga sudah berkali-kali menyampaikan pokoknya kesempatan pengisian jabatan, promosi dan sebagainya, mutasi itu atas pertimbangan murni kompetensi dan kapasitas, kemampuan atau meritokrasi sistem. Jadi tidak akan ada lagi promosi jabatan di Pemprov Maluku yang dilakukan karena faktor suka atau tidak suka, like atau dislike. Itu kami pastikan itu tidak akan terjadi di 5 tahun pemerintahan saya dan Pak Abdullah Fanat. Ya, bahwa kebetulan yang dipromosikan itu kebetulan kompetensi kapasitasnya bagus, lalu karakternya juga bagus dan cocok. Kalau kebetulan misalnya dia satu kampung itu kebetulan, misalnya satu marga itu kebetulan, jadi jangan dianggap itu nepotisme atau itu like and dislike. No, itu berdasarkan meritokrasi sistem, berdasarkan sistem kompetensi dan kapasitas. Yang pertama Pak Poli ya, jadi itu akan kita lakukan supaya kita menjadi tim kerja yang memiliki frekuensi yang sama, memandang Mas Maluku dengan dari visi dan misi yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, betul Pak Poli bahwa memang efisiensi anggaran itu adalah kebijakan pemerintah pusat. Tetapi bagi kami ini adalah kesempatan bagi kami di Maluku juga untuk merancang program dan kegiatan yang relevan, yang sungguh-sungguh terkait dengan kepentingan masyarakat. Dan kami juga tidak bisa menafikan fakta bahwa selama ini juga ada banyak program dan kegiatan yang juga tidak relevan. Saya ambil contoh misalnya kita punya kesempatan membangun infrastruktur yang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi kita membangun infrastruktur yang tidak relevan, tidak bermanfaat, itu buat apa? Gitu. Itu kan contoh saja. Lalu kegiatan-kegiatan publikasi yang berlebihan, seminar-seminar yang berlebihan, perjalanan-perjalanan dinas yang berlebihan, buat apa itu? Kami hidup di era digitalisasi hari ini, kita tidak perlu bertemu secara fisik, kita bisa bertemu secara online lewat Zoom meeting, lewat telekonferensi, telepon, video call dan sebagainya. Ada banyak fasilitas yang hari ini teknologi tawarkan kepada kita yang bisa kami gunakan, dan itu murah dan itu efisien. Tidak harus mesti berjalan ke sana kemari bertemu fisik dan sebagainya yang harus menggunakan SPPD atau perjalanan dinas. Itu kan yang kami maksudkan dengan efisiensi. Jadi itu yang akan kita lakukan dan kami tidak melihat ini sebagai hambatan, tidak sama sekali. Justru kebijakan efisiensi Presiden Prabowo ini adalah kesempatan bagi kami untuk merumuskan kegiatan dan program yang relevan dan penting untuk masyarakat. Dan
ini juga sekaligus meningkatkan pengawasan kita secara internal, supaya setiap rupiah yang dibelanjakan oleh aparatur itu yang adalah uang rakyat, uang daerah, itu harus digunakan secara bertanggung jawab, tidak secara jangan sampai disalahgunakan. Itu yang menjadi poin pentingnya di situ. Ya, saya setuju dengan Pak Poli tadi soal investasi. Pak Poli punya pikiran hampir sama dengan pikiran Gubernur Maluku. Jadi investasi kami butuhkan untuk Maluku sehingga terbuka kesempatan kerja, anak-anak putra-putri kita bisa mengisi posisi-posisi kerja itu, bisa mengurangi angka pengangguran dan bisa juga sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Tetapi investasi yang masuk ke Maluku adalah investasi yang syarat pertama harus patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Yang kedua harus bisa menyerap tenaga kerja lokal yang banyak. Jangan masuk ke Maluku lalu membawa semua tenaga kerja dari luar, karena saya punya pengalaman sebagai corporate lawyer dulu. Saya pernah menjadi konsultan hukum untuk satu perusahaan dari luar negeri di bidang energi, ya, PLTU ukuran 2x150 MW di Sumatera Selatan, Muara Enim. Di situ saya menemukan penggali got, tukang cuci baju kotor, tukang cuci piring kotor, semua tenaga kerja diborong dari luar. Nah, model seperti begini saya pastikan saya tidak inginkan itu ada di Maluku. Ya. Kalau Anda mau masuk ke Maluku, Anda harus patuhi peraturan perundang-undangan dan Anda harus bisa punya rencana yang jelas berapa banyak tenaga kerja lokal yang akan diserap. Ya. Kalau tenaga kerja yang dibutuhkan itu adalah tenaga kerja skill yang ahli, yang belum tersedia di pasar kerja di Maluku, ya kita bisa memahami kalau Anda membawa itu dari luar. Tapi rasionya tidak boleh besar. Rasio terbesar itu harus tetap tenaga kerja lokal. Dan yang ketiga, Anda harus juga melakukan transfer of teknologi atau transfer know-how, berbagi ilmu dan pengalaman kepada tenaga kerja lokal, sehingga satu saat nanti putra-putri kita bisa menjadi master atau menjadi operator-operator dari teknologi yang Anda bawa itu. Jadi kita tidak tergantung, kita bisa mandiri di bidang itu. Itu yang kita maksudkan dengan investasi yang etis dan bertanggung jawab. Ya, Pak Poli, ya. Jadi kalau seperti itu, maksud saya membuka karpet merah untuk investasi kayak begitu, Pak. Saya akan sambut dengan sukacita, karena itu investasi yang sehat, healthy investment. Terima kasih.